Kosbin Samosir MSc, dan sekarang menjadi Direktur Pelayanan yang menangani 2 bidang, yakni pembelaan dan pengaduan masyarakat terkait hak asasi manusia di Kementerian HAM RI ini. Direktorat Pelayanan itu adalah direktorat yang hanya satu-satunya di Kementerian HAM ini yang langsung bertemu dengan warga terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan terkait pengaduan publik ketika dirinya merasa dirugikan. Jadi apapun kasusnya terkait orang, terutama terkait lembaga mau perusahaan swasta atau negara, ketika dia dianggap dirugikan haknya, dimungkinkan datang ke sini. Tetapi jujur saja, kita bukan lembaga yang mengurusi peradilan. Bahkan yang sudah putus di pengadilan pun kita tidak urusi, karena kita masuk dalam rumpun eksekutif. Maksimal yang kita lakukan adalah menerima pengaduan, lalu kita lakukan verifikasi kasus, lalu panggil para pihak jika dimungkinkan, dan puncak tertinggi yang paling mungkin diberikan adalah ada istilah kami namanya musyawarah perdamaian. Kita pertama terbuka untuk semua pihak, mau orang per orang maupun korporasi ataupun lembaga datang mengadukan ke sini. Persoalannya banyak sekali. Semua persoalan menyangkut hak asasi manusia. Mau urusan persoalan tanah, urusan persoalan gaji tak dibayar, urusan KDRT yang dialami di keluarga, urusan misalnya PHK, dan banyak sekali. Itu menyangkut hak dasar warga negara. Jadi hak asasi yang saya pahami itu adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang yang mestinya dia dapatkan tapi tidak didapatkan. Maka mereka datang mengadu ke sini. SIMAS HAM ini sebenarnya warisan dari Direktorat Jenderal HAM, sistem informasi untuk pengaduan dan pelayanan hak asasi manusia. Jadi terbuka untuk publik. Warga negara atau siapapun sebenarnya bagus mengadukan oleh SIMAS HAM. Karena apa? Di SIMAS HAM itu kelihatan pengaduan masuk, kelihatan progresnya di mana, kelihatan kanwil atau kabupaten atau provinsi mana yang sudah melakukan tindakan apa, dan kelihatan di situ sudah sampai di mana tahap-tahapannya. Jadi SIMAS HAM itu adalah pengaduan untuk publik sebenarnya. Dan saya kira bagus itu. Sampai sekarang di SIMAS HAM hampir selalu ada 1-2 pengaduan masuk di luar pengaduan yang sudah kita terima secara langsung di kantor ini. Kalau itu dulu direktorat jenderal, mungkin ke depan harus dibuat SIMAS HAM yang jauh lebih besar kan, sebuah kementerian. Kita akan menjangkau seluruh Indonesia dengan 8 provinsi yang mestinya bisa seluruh pengaduan warga negara, termasuk bagaimana tindak lanjutnya ditangani oleh seluruh kanwil, itu akan terlihat di situ dan publik bisa melihat. Dan kita akan pantau dari Jakarta pengaduan yang mana yang mestinya harus segera mungkin dilakukan, yang mana yang terlambat ditangani. Jadi saya kira itu SIMAS HAM bagus. Sebenarnya sederhana, kita membuka jalur pengaduan itu pada minimal 3-4 pintu. Satu dari SIMAS HAM, itu untuk publik. Yang kedua adalah pengaduan melalui surat. Orang bisa datang saja melalui surat, kirim ke Pak Menteri atau ke Pak Dirjen atau ke pelayanan, ditujukan langsung. Itu sudah kita buat langsung ya. Jadi ada melalui SIMAS HAM, ada melalui surat, ada yang langsung datang ke sini mengisi formulir, dan itu akan lebih jelas. Ada juga yang kemudian dikirim melalui email atau WA. Ada WA kita sebenarnya, WA kantor yang langsung bisa dikirim ke situ ya. Tapi ada juga ini yang menjadi penting, kasus-kasus yang kami anggap sebagai kasus yang muncul di publik, dan kita angkat. Walaupun tak muncul itu data ada pengaduan. Kesulitan terbesar adalah ketika orang datang mengadukan dan membuat surat, tapi tak jelas nomor kontaknya. Kita nggak bisa pantau. Maka mohon sebenarnya kalau ada pengaduan masuk, supaya identitas pengadu itu jelas. Di Direktorat Pelayanan, saya bisa pastikan kami setiap minggu melakukan rapat yang namanya rapat verifikasi untuk melihat seluruh kasus baru yang masuk, kita bahas bersama-sama, dan kasus-kasus yang sudah kita tidak lanjuti kita paparkan di situ sudah sampai di mana, dan itu kita lakukan terus ya. Direktorat Pelayanan ini sebenarnya bukan untuk memuaskan Bapak Ibu, bukan. Jadi kalau ada Bapak Ibu punya kasus, silahkan datang ke sini. Tapi ingat Bapak Ibu, kami tidak punya kewenangan untuk memaksa orang datang. Terutama pihak-pihak yang diadukan, para pihak yang diadukan, kami tidak punya. Tapi pengalaman kami, siapapun yang kami panggil, 90% akan datang. Karena itu kalau Bapak Ibu punya keluhan atau punya persoalan terkait hak pribadi asasi, Bapak Ibu merasa dirugikan, nggak apa-apa, kita bantu di sini. Dan saya pastikan semua pengaduan yang masuk ke sini akan ditangani. Tidak ada pengaduan satu pun tak ditangani, sekecil apapun itu. Itu janji saya. Terima kasih.